wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epidamis SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor NIM 92334-11036. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada hari Senin 4 Desember 2023. Materi, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan something more. If you would just stay here for a while, just look in my eyes. There's more to us than we can show, and I think you know we can turn off every filter. So let's just shut off the feet. Just let us be who we are. Can you feel my heart is beating? I think I want something real to show you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin. Siap, Grad. Hormat, Grad. Tegak, Grad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Terima kasih atas doanya. Semoga pelajaran kita hari ini dapat dikenal dengan baik. Oke. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Ada 2 orang, Bu. 2 orang. Pertama, Rizka Salma sakit. Rizka Salma. Ya, sakit. Terus Kedua, Sarmila Sriati izin. Sarmila. Oke, sekarang kita masuk ya pembelajaran kita hari ini dengan bidang studi ekonomi ya. Ayo, siapa yang ingat pertemuan kita minggu kemarin? Ya. Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ya, bagus. Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, apa saja masalah-masalah ekonomi yang kalian ingat? Ayo. Produksi. Oke, produksi ya, terus Distribusi. Dan terus konsumsi. dan konsumsi. Oke, itu termasuk kepada masalah pokok ekonomi apa? Klasik. Ya, bagus, klasik. Nah, kemudian ada klasik, kemudian apa lagi namanya? Modern. Ya, modern. Ya. Apa saja yang termasuk dalam ekonomi modern? Ayo, siapa yang ingat? Ya, Apa dan berapa yang diproduksi, ya, bagaimana memproduksinya, ya. untuk siapa diproduksi. Oke, berarti ada 3. Ada 3. Dalam bahasa Inggrisnya, siapa yang pandai bahasa Inggris di kelas ini? Ya, ada
Jadi apa itu pelaku ekonomi? Yaitu semua yang dilakukan dalam aktivitas ekonomi itu namanya adalah pelaku ekonomi. Nah, ada pertanyaan, ya. Coba sebutkan apa pekerjaan orang tua kalian, mulai dari belakang. Pekerjaan orang tua Muna? Pedagang. Pedagang, ya. Sampingnya? Honorer, ya. Kamu nak? Petani, ya. Oke. Honor, ya. PNS, terus? Tani. Sopir. Ya, kamu nak? Keteras? Iya. Pedagang, Bu. Pedagang, oke. Petani, kemudian apa ya? Ya, kegiatan yang mereka lakukan mempengaruhi keadaan perekonomian negara. Ya? Ya. Iya, oke, bagus. Nah, contoh. Nah, PNS. Ya, bagus. Bayar pajak. Jadi setiap bulan, ya, itu dipotong pajaknya gaji orang tua yang PNS. Nah, kemudian pedagang kira-kira gimana itu? Coba kalau kita belanja di Indomaret, ya, kita ada nggak di sana itu dipotongnya ada PPN gitu namanya, ya, ada ya. Nah, itu juga sudah dipotong pajak, itu adalah hubungannya dengan pemerintah. Nah, kemudian selain orang tua, ya, selain orang tua kita, siapa lagi yang akan mempengaruhi perekonomian suatu negara? Kira-kira, saya kira. Adakah di tempat kalian tinggal ada kantoran? Ada. Ada. Perusahaan. Nah, ada perusahaan? Ada. Nah, ada PT, ada kantoran. Kantoran yang ada, yang dekat sekolah kita ini kantoran ada? Kantor camat. Iya, kantor camat. Nah, gaji orang kantor camat itu kalau dia PNS itu dipotong Pajak. Pajak. Nah, otomatis ya ada hubungannya dengan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan Ekonomi. Kita masuk ke materi kita, ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama, melalui pengamatan video dan slide PPT Kanva, peserta didik dapat memahami peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menyajikan data tentang rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luas. Nih materi kita, bisa kalian baca? Bisa baca? Oke, sudah. Kita lanjut. Nih produksi, ya. Nah, sekarang kita lanjut sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kita akan melihat video ini. Hai teman-teman, perkenalkan saya Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kali ini kita akan membahas
pembahasan menjadi dua topik. Yang pertama yaitu pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Sebelum masuk materi baru, mari kita mengingat kembali apa saja yang termasuk dalam kegiatan ekonomi. Yang termasuk kegiatan ekonomi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, masuk pada pembelajaran kali ini, jadi apakah itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam keberjalanan kegiatan ekonomi. Lalu, siapa saja pelaku ekonomi? Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga produksi atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah. Dan yang terakhir, masyarakat luar negeri. Kira-kira beginilah gambaran mengenai 4 pelaku ekonomi tersebut. Lalu, siapa saja mereka dan peran apa saja yang dijalankannya? Pertama, rumah tangga konsumsi atau konsumen, yaitu pihak rumah tangga yang melakukan konsumsi guna memenuhi kebutuhannya. Adapun peran yang dijalankan oleh rumah tangga konsumsi adalah yang pertama, sebagai konsumen yang melakukan konsumsi berbagai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Yang kedua, sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Dan yang terakhir, sebagai penerima imbalan, yaitu ia berhak menerima manfaat atau imbalan atas faktor produksi yang disediakannya, yang bentuknya itu bisa berupa uang sewa, gaji, bagi hasil, ataupun laba. Kedua, rumah tangga produksi atau produsen. Rumah tangga produksi adalah rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Peran yang dijalankan oleh rumah tangga produksi yaitu yang pertama, sebagai produsen yang memproduksi barang atau jasa untuk keperluan umum. Yang kedua, sebagai pengguna faktor produksi agar dapat melancarkan kegiatan produksi yang dijalankannya. Dan biasanya produsen mendapatkan faktor produksi dari pihak konsumen. Dan yang terakhir, sebagai agen pembangunan, yaitu membantu pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi, seperti perusahaan atau produsen menyediakan lapangan kerja, berkontribusi dalam pembangunan fasilitas umum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sebagainya. Ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah. Salah satu tujuan terlibatnya pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup rakyat yang banyak. Peran yang dijalankan oleh pemerintah yaitu yang pertama, sebagai pengatur. Pemerintah mengatur lalu lintas perekonomian dengan menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang perekonomian, menetapkan aturan pajak, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai konsumen. Pemerintah juga akan memerlukan berbagai barang atau jasa untuk menjalankan kepemerintahan. Misalnya, pemerintah memerlukan pembelian bahan bangunan untuk membuat infrastruktur. Dan yang ketiga, sebagai produsen. Pemerintah akan memproduksi barang atau jasa yang sifatnya diperlukan rakyat banyak dan diproduksi melalui badan usaha negara. Misalnya, pemerintah menyediakan listrik melalui PLN. Pelaku ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Keterlibatan masyarakat luar negeri dalam perekonomian akan mewujudkan perdagangan yang lebih lancar dan bervariasi. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian yaitu yang pertama, sebagai konsumen, yaitu masyarakat luar negeri berperan sebagai konsumen dari produk yang dihasilkan oleh negara lain, misalnya warga asing yang membeli produk Indonesia. Yang kedua, sebagai produsen, yaitu masyarakat luar negeri memproduksi suatu barang atau jasa yang nantinya diimpor negara lain, misalnya warga negara Indonesia yang membeli barang-barang dari luar negeri. Yang ketiga, sebagai investor, di mana mereka akan menanamkan modal atau berinvestasi di negara lain. Dan yang terakhir, sebagai tenaga kerja atau tenaga ahli. Pertukaran tenaga kerja ini akan mengakibatkan pertambahan devisa bagi negara. Lalu, bagaimana interaksi yang terjadi antara pelaku ekonomi? Interaksi kita telah melihat video di depan. Siapa yang bisa menganalisis atau menganalisa dari video tadi? Apa yang ada di video tadi? Pelaku ekonomi ada 4.
Ya, terus ada berapa? 4. 4. Yang pertama, Konsumen, terus. produsen, Ya, pemerintah, oke. dan masyarakat luar negeri. Oke. Nah, jadi setelah nonton video tadi, ketua kelas bisa dia menganalisa ada 4 katanya. Ya, peran pelaku dari ekonomi. Nah, kalian ada buku paket kan? Ya. Sekarang ya, Ibu akan bagikan LKPD, kemudian kita per kelompok dan duduk sesuai dengan kelompok kita kemarin. Oke, silahkan duduk per kelompoknya. Ya. Di kelompok 1, ya, 2, 3, 4 ya. Oke. Biasa dari sini nak. Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Di sini buatnya, Bu. Oke, dijelaskan. Oke. Coba tengok petunjuk LKPD-nya, ya. Sebelum mulai, silakan. Terus baca materi tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, tadi sudah Ibu tayangkan videonya, kemudian PT kampanye sudah, buku paketnya sudah ada juga di atas mejanya ya. Ya. Nah, kemudian jawab soal-soal LKPD ini dengan baik dan benar. Nah, jadi itu sudah Ibu bagikan lembar jawabannya. Nanti itu ada berapa lembar, itu nanti dibuka aja, kemudian dibagi semuanya nulis ya. Oke. Atau yang satu cari D. Ya. Oke, buka aja dulu. Oke, bebas bukanya ya. Nah, kemudian kalau seandainya ada kendala, tanya sama Ibu. Mana yang kurang tahu jawabannya, nanti tanya sama Ibu. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Ya, ini dibuka aja dulu. Dibuka dulu, bagi. Tapi gimana? Di sini jawabannya. Ya. Ini pertanyaannya setiap kelompok itu ada 10. Ada 10 pertanyaan. Ya. Berarti setiap kelompok itu Ibu kasih gambarnya 3 itu. Ada 3 gambar ya? Ya. Ada 3 gambar. Nah, gambar apa itu? Nah, ini gambar apa ini? Gambar 1 ini apa? Ini apa? Ya. Nah,
beri alasannya. Ya, ini berarti ini ada berapa? Ya, gambar satu ini gambar apa? Ini kebun. Ya, jambu ini apa? Mangga. Coklat. Apa itu? Coklat. Ya, itu berkebun coklat. Gambar 2 ini Bajak sawah. bajak sawah. Oke. Terus yang ketiga menanam padi. Nah, dari jenis kegiatan ini, ya, apa yang mereka lakukan? Berikan alasannya. Oke, berarti gambar nomor satu ini produksi apa? Produksi. Ini di mana ditanam ini? Di mana? Apakah di bumi? Atau di bumi di mana? Di tanah. Di tanah. Nah, berarti kata apanya? Ya, produksi alam. Ya, produksi alam. Nah, ini gambar nomor 2 ini adalah tenaga kerja. Ini baja. Ya, baja. Kalau ada orang yang tidak pandai membawa itu, dia tidak bisa jalan. Ya kan? Jadi, pada jenis kegiatan produksi apa yang mereka lakukan? Bukan alasan. Itu. Ya, produksi alam. Nomor 1, nomor 3 produksi alam. Nomor 2 ini adalah tenaga kerja. Oke, sudah terjawab. Soal nomor 2, mana lagi? Oke. Pak. Mana namanya? Gambar mana? Yang mana? Ini. Ini gambar apa ini? Nih. Jadi ada produksi membuat saus sambal. Ya, ini produksi membuat saus sambal. Ya, ini apa nih? Ini kayaknya bursa efek ini. Bursa efek bermodalan. Ya, belum sampai lagi materi ekonominya di sana ya. Ya belum. Nah, gambar itu ini ibu-ibu ini. Ibu-ibu lagi buat ini homemade apa? Ya, ibu-ibu nih buat kue nih namanya ini. Buat kue. Jatuhnya nanti setelah ini nanti ke MKM. Ya. Nah, ini gambar satu. Pada jenis kegiatan produksi apa yang mereka lakukan dari alasan? Pada gambar 1 dan 2 merupakan aktivitas jual beli secara langsung, dan gambar 3 aktivitas belanja lewat online atau internet. 3. Di manakah aktivitas yang mereka lakukan pada kita jumpai? Aktivitas yang sering kita jumpai adalah aktivitas berbelanja atau memenuhi kebutuhan di pasar, karena terdapat banyak keuntungan di mana kita dapat bertemu secara langsung dengan penjualnya dan dapat melakukan tawar menawar. 4. Mengapa mereka melakukan aktivitas seperti itu? Untuk mendapatkan apa yang diinginkan untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Berdasarkan pengamatanmu, permasalahan apa yang mereka hadapi? Masalah yang dihadapi besar pengeluaran daripada pengamatan. 6. Apa pendapatmu jika gambar 2 dibandingkan
3. Gambar 2 distribusi langsung, sedangkan gambar 3 distribusi tidak langsung. 7. Termasuk pelaku distribusi apakah gambar berikut jelaskan? Termasuk distribusi langsung. 8. Apakah gambar di atas merupakan distribusi langsung? Berikan alasannya. Ya, karena antara pembeli dan penjual barang tersebut terbuka. 9. Mengapa setiap manusia melakukan kegiatan konsumsi? Karena setiap manusia memerlukan kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. 10. Apa saja kegiatan konsumsi yang kamu lakukan setiap hari? Membeli bahan pokok, contoh bahan makanan dan pakaian. 10. Beberapa materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Apakah teman-teman memberi pertanyaan? Oke, semua kelompok telah dibagikan itu LKPD-nya semuanya produksi, konsumsi, distribusi. Ayo, adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, oke. Apa yang dimaksud dengan distribusi langsung? Ya, lanjut. Dalam saya menjawab pertanyaan dari pikiran adalah distribusi langsung adalah proses jual beli yang mana penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung dengan terbuka dan dapat melakukan tawar menawar. Apakah tidak akan diterima? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, ini kelompok Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan rumah tangga konsumsi? Jawabannya akan dibacakan oleh pesertanya di persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rama. Apa yang dimaksud dengan rumah tangga konsumsi? Rumah tangga konsumsi merupakan tempat berlangsungnya kegiatan konsumsi. Penggunaan faktor-faktor produksi tersebut, perusahaan memberikan balas jasa atau imbalan berupa 1. Sewa, 2 tanah atau rente, 2 upah atau wage, 3 bunga atau interest, 4 laba atau profit. Dapat diterima? Bisa. Oke, ada lagi. Kelompok 2. Silakan. Pak, kelompok 2. Oke, sudah ada pertanyaan katanya paham semua. Oke, ini sudah selesai. Kami mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kita telah mengerjakan LKPD-nya. Tapi pertemuan kita untuk materi ini ya tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya. Menurut kalian, apakah paparan sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini dari kelompok 4 tadi? Sudah? Oke, semua kelompok sudah mempresentasi hasil diskusinya ke depan. Oke, dari hasil diskusinya semua, dari pertanyaan dan jawabannya, ya, Ibu akan memberi ya apresiasi untuk kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kemudian ya, bagaimana
Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Apakah materi kita sesuai dengan tujuan pembelajaran? Sesuai. Oke, mantap ya. Walaupun siang, ibu teh ada yang tapi tetap semangat. Oke. Nah, kemudian kita simpulkan yang materi kita hari ini. Ayo coba kelompok 4. Apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Suatu ekonomi adalah orang baik hidup oleh bangsa dan menjalankan aktivitas ekonomi. Lalu pelaku kegiatan ekonomi mencakup rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah dan negara. Oke, berarti pelaku ekonomi ada berapa? 4. Ya. Ada. Pelaku ekonomi, Konsumen. konsumsi, ya, konsumen, produksi, Produsen. kemudian distributor. Nah, distributor itu menunjukkan apa? Orang yang menyalurkan Barang. ya. Kalau produksi, orangnya siapa? Yang membuat. Produsen. Yang memproduksi, yang produsennya itu menunjukkan orang. Konsumsi orangnya siapa? Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian ada lagi kesimpulannya. Tugas yang kedua apa? Ya. Permasalahan pokok ekonomi dibagi dua, permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern. Oke, bisa ya. Oke, selanjutnya ada lagi kesimpulannya. Ya, tentang kegiatan ekonomi. Ada tadi ya, ada produksi, apa lagi? Distribusi. Ya, terus konsumsi. Oke, jadi pertemuan kita hari ini ya. Kemudian untuk materi kita minggu depan, silakan dibaca keseimbangan pasar. Ya, tentang keseimbangan dan struktur pasar. Oke, kalian pernah ke pasar kan? Pasar beli apa? Oke, seba, ya kan? Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini tutup dengan membacakan doa Subhanallahumma wa bihamdika ya asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.